Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Farhudin, NIM 190441110088 dari Program Studi Sistem Informasi Kelompok Pengabdian Masyarakat Kelompok 23. Untuk tema dari pengabdian masyarakat kali ini yaitu optimalisasi potensi lokal menuju kemandirian desa yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2022 hingga 19 Januari 2023. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi tentang penyuluhan pupuk organik sebagai alternatif pupuk anorganik yang penanggung jawab dari proker ini yaitu Nabila Marwa Faiza atau Lala. Pengabdian masyarakat Universitas Trunojoyo Madura untuk kelompok 23 ini dilaksanakan di Desa Bira Timur, Kecamatan Sukowana, Kabupaten Sampang. Para petani yang ada di Desa Bira Timur terkadang mengalami permasalahan terkait sulitnya mendapatkan pupuk anorganik. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini, semoga dapat membantu para petani untuk menggunakan pupuk organik sebagai pengganti pupuk anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa tanaman, sisa hewan, dan juga manusia. Pupuk organik dapat berbentuk cair ataupun padat yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi dari tanah. Terdapat beberapa macam pupuk organik, antara lain pupuk hijau, pupuk kandang, dan pupuk kompos. Dari masing-masing pupuk ini memiliki definisi dan kegunaan yang berbeda. Untuk kali ini akan menyampaikan tentang pupuk kompos. Pupuk kompos merupakan pupuk organik buatan manusia yang biasanya dibuat melalui proses pembusukan sisa-sisa bahan organik. Tujuan dari pupuk kompos ini yaitu untuk mengubah dan mengurangi jumlah sampah organik menjadi produk yang lebih bermanfaat. Selain itu, pupuk kompos ini juga dapat menjadi alternatif bagi para petani yang kesulitan dalam mendapatkan pupuk untuk hasil taninya. Selain tujuan, terdapat pula kelebihan dan manfaat dari pupuk kompos ini, yaitu dikarenakan berasal dari bahan organik, kompos tidak merusak lingkungan. Proses pembuatannya juga tidak memerlukan biaya yang mahal. Bahan yang diperlukan juga tidak sulit untuk ditemukan. Pemberian kompos pada tanah dapat memperbaiki sifat fisik tanah, karena kompos dapat menambah unsur hara dalam tanah, sehingga tanah menjadi lebih subur. Penggunaan pupuk anorganik atau NPK secara terus-menerus dan berlebihan tidak diimbangi dengan penggunaan pupuk organik menyebabkan tanah menjadi keras, produktivitasnya menurun, dan menurunkan tingkat kesuburan tanah. Untuk cara pembuatan pupuk kompos, yang pertama kita butuhkan yaitu untuk menyiapkan alat dan bahan. Adapun alatnya yaitu timbangan bebek, timbangan digital, baskom, dan juga 2 ember, yaitu ember besar dan ember kecil. Kemudian adapun bahan yang diperlukan dalam pembuatan pupuk kompos cair ini yaitu limbah organik 600 ml gula merah dan 600 ml cairan EM4. Untuk tahapan selanjutnya yaitu kita dapat melubangi ember yang ukuran lebih besar dengan besar lubang yang sama. Hal ini dilakukan agar nanti fermentasi bisa mengalir ke ember yang lebih kecil. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu kita dapat merebus larutan gula merah sebesar 600 ml tadi. Setelah itu sampah organik yang tadi sudah dikumpulkan itu dipotong-potong. Jika daun boleh disobek-sobek, tapi jika terdapat buah busuk itu bisa dipotong dengan ukuran kecil-kecil terlebih dahulu agar memaksimalkan proses fermentasi oleh bakteri. Kemudian kita susun ember besar di atas dan yang lebih kecil di bawah. Pada tahap ini atau tahapan yang keenam yaitu dilakukan penimbangan sebesar 1000 gram dan dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu lapisan pertama kita masukkan sampah organik sebanyak 350 gram,
Kemudian lapisan kedua kita masukkan campuran kotoran sapi sebanyak 1000 gram. Untuk kotoran sapi ini bisa diganti dengan kotoran hewan yang lain, akan tetapi direkomendasikan untuk menggunakan kotoran sapi. Setelah itu sampah organik sebanyak 300 gram, 600 ml EM4 dan 600 ml larutan gula merah. Kemudian lapisan ketiga yaitu kita masukkan sampah organik sebanyak 350 gram lagi. Untuk urutan dari lapisannya, yaitu lapisan ke-1 merupakan lapisan paling bawah pada ember yang besar tadi. Untuk lapisan kedua merupakan lapisan yang ada di tengah, dan lapisan ketiga merupakan lapisan yang paling atas. Setelah itu, untuk tahapan yang selanjutnya yaitu kita masukkan bahan sesuai dengan urutan pembagian yang tadi. Kemudian kita tutup rapat dan jauhkan dari serangga dan letakkan di tempat yang rata. Kemudian tunggu selama 15 hari proses fermentasi. Jadi untuk penyuluhan pupuk organik yang dapat digunakan sebagai alternatif pupuk anorganik kurang lebihnya seperti itu. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.